Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu cara menolak cinta seseorang dengan cara yang sopan dan elegan, sehingga kita tidak menyakiti perasaannya ataupun mengecewakan. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu teman-teman muda. Oke. Nah, berikut ini cara menolak cintanya atau cinta seseorang dengan cara sopan ataupun elegan. Yang pertama, katakanlah bahwa kamu belum siap untuk menjalani hubungan. Saya kira cara ini sangatlah efektif. Yang pertama ini, ketika kita jujur dan terbuka, artinya memang kita belum siap menjalin hubungan. Nah, ketika teman-teman sampaikan ini belum siap menjalin hubungan, maka saran saya, setelah ngomong begitu, jangan langsung punya pacar 1 bulan kemudian, atau 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian. Karena kalau kita melakukan itu, berarti kita berbohong. Dia akan menganggap kita sebagai orang yang berbohong, karena kita bilang belum siap berpacaran, tapi kok bulan depan udah pacaran. So, ketika teman-teman sampaikan itu, sebaiknya jangan dulu berpacaran dalam waktu dekat untuk menjaga perasaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara menolak cinta seseorang dengan sopan dan elegan. Maka yang kedua adalah, katakanlah kepada dia bahwa hanya ingin berteman saja sama dia. Jadi bagi saya lebih bagus jujur menyampaikan bahwa kamu menganggap dia hanya sebagai teman, tidak lebih, dan enggak bisa memberi lebih. Ya, saya percaya kalau dia orangnya dewasa, dia akan dengan senang hati menerima jawaban yang kamu berikan. Ya, so yang kedua ini, katakanlah bahwa kamu hanya ingin berteman dan hanya menganggap dia sebagai teman, tidak lebih. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, hindarilah untuk memberi harapan-harapan. Sebab ketika kita memberi harapan-harapan, itu akan buat dia semakin ingin mengejarmu, semakin ingin mendapatkan kamu. Ya, jadi jangan juga kasih harapan-harapan palsu. Ya, setiap kali dia ngomong apa, langsung. Jangan kasih harapan, jangan kasih harapan-harapan palsu. Karena itu akan mengecewakan ketika kamu tidak menggenapi apa yang kamu sampaikan. So, yang ketiga, jangan memberi harapan-harapan. Yang keempat, hindari setiap kali ia menatapmu. Orang kalau jatuh cinta, maka biasanya kelihatan dari tatap matanya. Biasanya kalau orang jatuh cinta, dia menatap dengan penuh pengharapan, ditambah dengan senyum, dan biasanya lebih lama dia menatap. Dan apabila dia menatapmu, jangan balas tatapannya. Carilah kesibukan lain, aktivitas lain, supaya dia merasa bahwa kamu tidak ada perasaan ke dia. Ya, itu yang keempat, hindari setiap kali ia menatapmu. Kemudian yang kelima, cara menolak cinta seseorang dengan sopan dan elegan. Maka yang kelima adalah, katakanlah kepada dia kalau kamu ingin fokus dulu studi atau karir. Sampaikan ke dia. Dan gak usah tentukan berapa lama. Oh, 1 tahun ini saya mau fokus. Nanti di tahun kedua dia tuntut. Lebih bagus bilang, saya mau fokus dulu ke studi saya
ke karir saya, dan saya belum mau memikirkan tentang pacaran-pacaran. So, ini seperti poin yang pertama, artinya ketika teman-teman sampaikan ini, so please jangan langsung bulan depan pacaran. Jangan langsung 2 bulan ke depan pacaran. Nanti dia akan merasa kamu bohongin. Nanti dia bisa jadi kecewa. So, bisalah dipegang omongan dari teman-teman. Kalau memang mau studi, ya studilah dulu. Kalau memang mau karir, ya boleh. Istilahnya 5 bulan kemudian. Kalau mau punya pacar, silahkan. Itu kan bagi saya 5 bulan udah cukup lama lah. Tapi begitu ngomong gitu, bulan depan udah punya pacar, ini kan mengecewakan nantinya, ya. Itu yang kelima. Yang keenam, cara menolak cintanya atau cinta seseorang dengan cara sopan atau cara halus atau dengan elegan. Maka yang keenam, katakanlah bahwa orang tuamu tidak mengizinkan kamu pacaran untuk saat ini. Jadi saya percaya kalau dia dewasa, kalau dia pengertian, maka dia akan menghargai apa yang kamu sampaikan. Tapi ingat, setelah menyampaikan itu, setelah bilang bahwa orang tua belum mengizinkan pacaran, jangan bulan depan langsung pacaran. Jangan 2 bulan depan langsung pacaran. Itu namanya kamu sedang membohongi dia. Dia akan merasa dibohongi sama kamu. Katanya orang tuanya belum mengizinkan, bulan depan udah pacaran. Nah, itu juga perlu dijaga, ya. Kemudian yang ketujuh, cara menolak cintanya atau cinta seseorang dengan cara yang sopan dan elegan. Maka yang ketujuh adalah sampaikanlah ke dia, ya, dengan bahasa yang baik. Sampaikanlah ke dia, jujurlah ke dia bahwa kamu cuman menganggap dia saudara, gak lebih. Saudara, entah itu dia sebagai abang saja, entah dia sebagai adik saja, tidak lebih. Hanya itu saja. Dan bilang ke dia, saya gak bisa lebih daripada itu. Saya hanya menganggapmu sebagai abang atau sebagai adik, gak lebih dari itu. Dan saya percaya ini akan bisa dimengerti kalau dia benar-benar sudah dewasa, ya. Nah, kemudian yang kedelapan, cara menolak cinta seseorang dengan sopan, dengan halus atau elegan. Maka yang kedelapan adalah katakan saja jujur apa adanya, terbuka. Kalau kamu sudah punya pasangan, punya pacar atau punya kekasih, itu langsung tuh. Jadi kalau kamu bilang aku udah punya pacar, tapi jujur. Kalau memang udah punya pacar, jangan ngaku-ngaku punya pacar ternyata belum punya pacar. Itu namanya bohong. Jadi kalau kamu memang punya pacar, jujurlah kamu sedang punya pacar dan sedang menjalani hubungan. Maka itu adalah cara yang sopan, ya. Kamu jujur dan terbuka. Saya percaya kejujuran itu, ya, akan buat orang maklum. Ya, karena dia menghargai kamu jujur. Dan kemudian yang kesembilan, cara menolak cinta seseorang dengan sopan, dengan halus ataupun elegan. Maka yang kesembilan adalah jelaskanlah alasanmu itu. Entah kamu masih kuliah, entah orang tuamu tidak mengizinkan, atau entah kamu udah punya kekasih. Jelaskanlah itu. Yang kesembilan ini adalah dengan cara yang simple. Dengan cara yang simple dan to the point. Dan dia akan mengerti. Tapi kalau kamu berbelit-belit, ya, berbelit-belit, iya sih, tapi tapi gak menutup kemungkinan, tapi ya ini sih gak ada yang mustahil sih sama Tuhan, tapi ini sih ya segala macam. Itu namanya berbelit-belit, ya. Artinya kalau memang kamu belum mau pacaran, bilang saya belum mau pacaran. Kalau memang kamu orang tua bilang ini, langsung to the point. Jangan diputar-putar, tarik ulur. Itu yang akan buat nanti dia bisa kecewa di kemudian hari, ya. Dan yang terakhir, anak-anak muda,
cara menolak cintanya dengan sopan, dengan halus ataupun elegan, maka yang terakhir adalah katakanlah ke dia. Setelah kamu jujur, kamu udah punya pacar, katakanlah jujur kalau kamu dilarang orang tuamu atau kalau kamu masih fokus studi, maka yang terakhir ini bilanglah ke dia untuk meneduhkan hatinya. Bilanglah ke dia, kalau toh jodoh gak kemana kok. Kalau toh jodoh pasti Tuhan buka jalan. Ini istilahnya dengan apa yang kamu sampaikan dan kamu tutup dengan kalimat ini, ini akan buat dia kayak ya udahlah. Ini akan meneduhkan hatinya. Ini akan buat dia jadi tetap damai sejahtera. Oke, teman-teman muda, ada 10 cara yang baik ya, cara yang sopan, cara yang benar, yang membuat dia tidak kecewa, yang membuat silaturahmi kalian tetap baik. Dan harapan saya, apa yang teman-teman sampaikan boleh dia mengerti. Dan harapan saya hubungan kalian, entah pertemanan kalian, masih terus berjalan dengan baik. Teman-teman, kalau ada ide atau saran yang ingin saya share, silakan berkomentar, nanti coba saya akan sharingkan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.